Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sinau Bareng. Baik teman-teman semua, pada kesempatan ini kita akan membahas soal SKB Kesehatan Umum ya. SKB Kesehatan yang isinya untuk soal-soal campuran gitu ya. Ini bagian dari 30 soal dari 100 soal yang akan diujikan ya. Baik, langsung saja kita mulai dari nomor yang pertama ya teman-teman. Seorang wanita hamil berusia 15 minggu ya, 15 minggu dengan G1V0A0, grafida 15 minggu ya, datang dengan keluhan keluar flek-flek darah sejak tadi malam. Keluar gumpalan darah atau jaringan di sangkal, bagian perut bawah terasa kram atau nyeri sedang, tanda vital dalam batas normal. Pada pemeriksaan inspekulo didapatkan OUE, maksudnya serviks ya, serviksnya terbuka dan tidak didapatkan jaringan, hanya darah saja. Kemungkinan diagnosis pada pasien ini adalah, baik teman-teman, kita analisis ya. Yang pertama bahwa kehamilan ini masih di 15 minggu ya. Artinya kalau misalkan lebih dari 20 minggu berarti sudah masuk ke dalam kehamilan yang preterm ya. Kalau di bawah 20 minggu itu nantinya diagnosisnya arahnya ke abortus. Nah, ini keluhannya yang perlu kita garis bawahi adalah yang pertama keluar flek-flek darah. Berarti ada keluar flek-flek darah gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah disertai dengan pengeluaran jaringan fetusnya atau tidak? Di soal ini tidak ada ya. Kemudian ada nyeri yang terasa sedang. Tanda vitalnya dalam batas normal. Kenapa sangat penting tanda vital dalam batas normal? Karena bisa saja pada kondisi seperti ini dapat terjadi yang namanya shock gitu. Dan penanganan awal tentu adalah penanganan shocknya. Shock hipovolemik karena perdarahan, biasanya seperti itu. Ya, kemudian tidak boleh dilakukan pemeriksaan dalam karena masih 15 minggu, sehingga yang bisa kita lakukan adalah inspekulo. Ya, memasukkan alat untuk melihat apa aja yang dilihat. Yang pertama biasanya serviks. Serviknya membuka menutup, antara dua membuka atau menutup gitu. Yang kedua, apakah ada jaringan atau tidak di jalan lahir atau di serviknya. Oke, ini mengarah pada abortus ya teman-teman. Abortus, ada abortus iminen, insipient, incomplete atau komplit. Oke, dari soal ini kata kuncinya yang pertama keluar flek-flek, kemudian yang kedua gumpalan jaringannya tidak ada ya, berarti tidak ada pelepasan janin yang keluar dari uterus ataupun serviks ya. Kemudian ada nyeri sedang dan tanda vital dalam batas normal setelah inspekulo OE-nya terbuka atau serviksnya terbuka. Ini masuk ke dalam abortus insipient ya teman-teman. Oke, jadi abortus itu ada beberapa jenis ya teman-teman. Yang pertama iminen, yang kedua insipient, yang ketiga incomplete, yang keempat komplit. Aman, secara gampangnya kita bisa bedakan dari iminen. Iminen itu adalah abortus yang masih bisa dipertahankan. Jadi gejala keguguran lah kalau orang awam bilang, atau ya intinya si bayi di dalam itu belum terjadi pengelupasan ataupun ekspulsi jaringan atau pengeluaran jaringan, jadi masih bisa dipertahankan. Gejalanya apa? Perdarahannya sedikit ya. Kemudian nyeri perutnya ringan. Serviksnya masih tertutup. Ingat, serviksnya masih tertutup. Kalau serviks terbuka berarti itu sudah ada kontraksi yang menyebabkan serviks pintu serviks terbuka ataupun sudah ada jaringan yang hendak mau keluar. Insipient itu adalah sedang berlangsung. Jadi sedang berlangsung abortus, pengeluaran jaringannya kemungkinan masih belum ada, tetapi serviks sudah membuka, artinya sudah ada kontraksi di sana yang menyebabkan serviks terbuka. Jadi kata kuncinya kalau iminen, serviks tertutup, perdarahan sedikit, nyeri sedikit, ya, artinya janin masih di dalam dan dapat dipertahankan. Kalau yang insipient itu karena sudah ada kontraksi, serviksnya terbuka, tetapi jaringan belum ada yang keluar, hanya darah saja. Nah itu, jadi pengelupasan jaringannya belum ada yang keluar gitu. Ini insipient, tindakannya kuretase tetap karena tidak bisa dipertahankan. Yang ketiga itu adalah incomplete. Incomplete itu adalah pasti terbuka, cervix pasti terbuka gitu, tapi jaringan sudah ada yang ekspulsi, sudah ada yang keluar gitu. Jadi kalau ada yang bilang ada di rumah itu ada keluar gitu, nah terus dilihat cervixnya terbuka, kemungkinan incomplete. Atau yang terakhir complete. Complete itu adalah ekspulsi seluruh jaringan. Biasanya kalau komplit ini kegawat daruratan sudah mulai aman. Karena apa? Jaringan sudah keluar, perdarahan pasti mulai berhenti, nyeri sudah mulai mereda gitu. Tinggal di USG apakah masih ada sisa atau belum. Kalau ada sisa biasanya dikuret, dilatasi kuretase ya. Nah, kemudian ada yang namanya misabortion. Kalau misabortion ini aman, perdarahan tidak ada ya.
kemudian kontraksi tidak ada, nyeri tidak ada, serviks masih tertutup. Tetapi usia kehamilan itu dengan TFU itu jauh gitu. Usia kehamilan sudah besar tapi TFU-nya kecil. Kenapa? Karena janin tidak berkembang dan mati di dalam. Oke ya. Jadi pada jawaban soal ini adalah yang insipient teman-teman. Kata kuncinya ada perdarahan, nyerinya sedang, serviksnya terbuka gitu ya. Jaringan belum ada yang keluar. Kalau sudah ada yang keluar apa? Incomplete gitu. Oke, itu untuk soal yang pertama ya, cukup panjang bahasannya. Oke, yang kedua, ada pasien usia 3 tahun 10 kilo ya teman-teman. Terlihat sangat kurus ya, tulang-tulang terlihat sangat jelas. Wajah anak seperti orang tua, rambut tipis dan mudah rontok. Diagnosis dan penanganan pada pasien ini adalah, ya teman-teman, ini soal ini kalau saya lihat dari FR yang sebelumnya ini sering muncul ya, antara namanya adalah kekurangan energi protein. Kekurangan energi protein ini ada dua, marasmus kwashiorkor atau tipe yang campuran marasmik kwashiorkor. Nah, kita harus tahu mana yang marasmus, mana yang kwashiorkor. Kalau yang kwashiorkor itu adalah karena kekurangan protein. Kalau teman-teman yang sering menemukan pasien-pasien dengan hipoalbumin itu pasti bengkak-bengkak gitu ya. Itu karena terjadi ketidakseimbangan komponen elektrolit di dalam tubuh ya, sehingga terjadi pergeseran cairan ke jaringan. Nah, itu tuh biasanya klinisnya bengkak. Nah, sehingga gampang. Kalau yang kwashiorkor itu adalah kurang protein dan tanda klinisnya apa? Bengkak-bengkak ya teman-teman. Jadi pipi bengkak, tangan bengkak, tetapi biasanya kaki kurus gitu. Jadi itu bengkaknya bukan bengkak daging tapi bengkak cairan. Kemudian kalau yang marasmus itu apa? Marasmus itu kurang energi atau kalori. Nah, kalau kurang kalori ingatnya kayak busung lapar aja. Kurang kalori. Kalau kurang kalori pasti kurus banget. Contohnya apa? Tulang-tulang terlihat jelas, wajah anaknya tampak seperti orang tua gitu ya. Kemudian rambutnya tipis, mudah rontok. Nah, itulah ciri dari yang marasmus. Jadi kalau pada soal ini, apalagi ada penurunan berat badan, itulah marasmus. Kalau yang kwashiorkor biasanya tidak didapatkan penurunan berat badan karena bertambahnya cairan. Karena kurang protein tadi bertambahnya cairan. Nah, sehingga jawaban untuk yang soal nomor 2 itulah yang A ya teman-teman ya, marasmus ya. Oke, nah jadi KEP itu dibedakan dua ya. Ada yang kwashiorkor, ada yang marasmus ya. Kalau yang kwashiorkor, badan bengkak, tangan wajah sembab, perut buncit ya, kaki kurus, bengkok. Karena pembengkakan penurunan berat badan terlihat dapat didapatkan ya, tampak seperti anak gemuk, sugar baby padahal bukan, isinya cairan. Kalau yang marasmus ya all face, muka tua, atrofi ya. Jadi cuma berbalut tulang aja. Ototnya mengecil semuanya, terutama pantat ya. Kemudian ukuran kepala tidak sebanding dengan ukuran tubuh, biasanya lebih besar gitu. Kemudian pengobatannya apa? Pengobatannya adalah dua, yaitu terkait dengan keseimbangan cairan sama asupan makronutrien ya. Karena kurang asupan intake makanan sehingga makronutriennya berkurang. Biasanya sering terjadi electrolyte imbalance atau ketidakseimbangan elektrolit. Bisa terjadi hipofosfat, hipomagnesium ya, albuminemia gitu. Kalau yang selanjutnya itu selain keseimbangan cairan kita juga memberikan asupan makronutrien ya. Makronutrien itulah makanan yang mengandung karbo, protein dan vitamin. Biasanya ada susu yang diracik ya khusus oleh ahli gizi untuk kasus-kasus gizi buruk. Oke teman-teman, pada soal ini jawabannya adalah marasmus ya. Soal nomor 3, ini Tuan X datang dengan keluhan demam tinggi lebih dari 7 hari disertai dengan menggigil, berkeringat, nyeri kepala, mual, dan muntah ya. Ada menggigil, berkeringat, demam lebih dari 7 hari. Sebelumnya ada riwayat berpergian ke daerah Papua saat pasien bertugas sebagai pekerja tambang. Dari hasil apusan darah tipis dan tebal ditemukan adanya Plasmodium malaria. Berikut ini adalah 5 parasit Plasmodium penyebab malaria, kecuali apa ya? A. Falciparum, Vivax, Opale, malariae, atau Sulawesiae ya. Oke teman-teman, jadi pada kasus ini biasanya demam lebih 7 hari ini sering kabur ya. Maksudnya karena kita kalau bagi teman-teman yang tinggal bukan di daerah endemis, itu akan sangat jarang kita mendiferensial diagnosis mengarahkan kepada malaria. Demam 7 hari biasanya kita mulai berpikir tipoid, fever ya. Oke lah, demam berdarah, takutnya informasi subjektif dari pasien yang salah gitu ya, nggak tahu kapan mulai demamnya, boleh dimasukkan. Kemudian juga misalkan yang lain ya leptospirosis gitu ya, atau yang lain ya, cikungunya dan sebagainya.
Nah, sehingga sangat penting untuk menanyakan apakah pasien pernah berkunjung ke daerah endemik malaria gitu. Nah, biasanya daerah-daerah timur atau daerah-daerah Indonesia bagian barat ya, saya pernah ke daerah kepulauan Indonesia bagian barat. Di sana kalau ada demam tinggi dan sebagainya langsung dicek apusan. Itu karena daerah endemik di sana, jadi kita sudah langsung curiga gitu. Yang saya tahu pasien malaria itu menggigilnya betul-betul menggigil sampai keringatnya itu keluar semua, basah baju semuanya. Jadi bukan cuma keringat doang biasa gitu, benar-benar basah, mual, muntah segala macam. Nah, jadi ada 5 ya Plasmodium itu. Yang pertama falciparum, yang kedua pipax, yang ketiga opale, yang keempat malariae, dan yang kelima itu adalah Knowlesi ya, bukan Sulawesi. Jadi jawabannya nih kalau yang di sini yang E ya. Jadi Knowlesi itu jarang-jarang banget ya. Gitu. Yang sering menyebabkan malaria berat itu yang falciparum sama pipax kalau nggak salah ya. Oke, yang bukan berarti Sulawesi ya. Ya. Soal nomor 4, landasan Oh ya, untuk yang malaria mungkin teman-teman nanti harus belajar terkait obat-obatan juga ya, sering muncul itu pemberian obat malaria kloroquine dan sebagainya. Oke, landasan penyelenggaraan JKN berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah jadi Jaminan Kesehatan Nasional ini kan dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 40 ya, tahun 2004. Disempurnakan lagi yang tahun 2011 nomor Undang-Undang Nomor 22 kalau nggak salah, atau 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggaranya. Nah, ternyata landasan hukum dari JKN ini juga ada yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu pasal berapa aja gitu. Kalau yang dulu kita belajar di TWK kan tuh belajar tuh pasal-pasal. Nah, itu pasal yang menyangkut JKN pasal berapa aja? A 28 sama 34, B 27 sama 34, C 34 sama 33, D 27 sama 28. Langsung aja jawabnya, ini udah hafalan. Yang benar yang A ya teman-teman, 28 sama 24. Kalau yang masih lupa pasal 28 tuh apa aja, ini dia. Pasal 28 itu yang ayat 1 sampai ayat 3 ya. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik. Setiap orang, yang kedua ayat 2-nya, berhak mendapatkan kemudahan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan, manfaat, sama guna, persamaan dan keadilan. Yang ayat 3-nya, setiap orang berhak jaminan sosial, kemungkinan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Kemudian pasal 34 ayat 1 sampai 3. Jadi 28 sama 34 itu yang berdasarkan Undang-Undang 1945 ya, Undang-Undang Dasar. Ayat satunya, fakir miskin dan anak terlantar dipilih oleh negara, jelas ya. Yang kedua, negara mengembangkan sistem jaminan, ini jelas banget, jaminan sosial bagi seluruh rakyat ya. Yang ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, jelas ya. Jadi 28 sama 34. Yang lain itu ya tadi Undang-Undang nomor 40 2004, 24 tahun 2004 tahun 2011 kalau nggak salah ya. Itu mohon dikoreksi, sama yang peraturan-peraturan presiden sama menteri. Ya, nomor 5 ya. DJSN atau Dewan Pengawas Jaminan Sosial Nasional, lembaga penunjang eksekutif, dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan SJSN. DJSN fungsi untuk kebijakan umum, sinkronisasi penyelenggaraan SJSN. Dewan Jaminan Sosial Nasional bertanggung jawab kepada, jadi kan untuk mengawasi gitu ya pelaksanaan SJSN, dibentuklah Dewan Jaminan Sosial Nasional. Nah, itu tuh untuk mengawasi lah. Intinya itu adalah untuk merumuskan kebijakan umumnya dan sinkronisasi penyelenggaraan. Oh, bukan pengawas, tapi ini mah Dewan Jaminan Sosial Nasional. Jadi lebih ke merumuskan kebijakan umum gitu ya, sama sinkronisasi penyelenggaraan SJSN. Nah, itu bertanggung jawab pada siapa? Jelas ya kalau di sini mah lebih ke presiden ya teman-teman ya. Oke. Soal nomor 6, pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pemeriksaan kesehatan jiwa dan kepentingan penegakan hukum visum et repertum hanya dapat dilakukan oleh, ya ini soal yang sering muncul ya di YouTube. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengatur tentang pemeriksaan visum et repertum pada pasien jiwa. Nah, itu dilakukan oleh siapa? A. Dokter spesialis kedokteran jiwa, B. Dokter forensik karena menyangkut visum et repertum ya, atau dokter IGD di RS jiwa, atau dokter umum di RS Polri. Jawabannya tetap ya, kalau yang menyangkut jiwa, ingat bahwa yang berwenang adalah dokter spesialis kedokteran jiwa ya. Gitu. Oke.
Nomor 7, tujuan utama dari Cerdik adalah, ini juga saya ulangi dengan format soal yang berbeda ya. Cerdik itu kan program pemerintah ya. C-nya itu apa? C-nya itu adalah cek kesehatan berkala, E-nya adalah enyahkan rokok, asap rokok, R-nya itu adalah rajin olahraga, D-nya adalah diet ya, I-nya adalah istirahat cukup, K-nya adalah kesehatan jiwa ya kalau nggak salah. Ya, kendalikan stres ya. Jadi tujuan utamanya adalah yang B ya teman-teman ya, untuk menurunkan angka penyakit tidak menular. Jadi kan Indonesia ini sedang bergelut di penyakit tidak menular, walaupun penyakit menularnya banyak sih, DHF masih banyak yang meninggal ya. Ya itu istirahat cukup, kelola stres. Oke. Jadi untuk PTM ya, ingat teman-teman ini ya, katanya sih keluar banyak di yang kemarin. Yang soal nomor 8, sasaran dari program Indonesia Sehat atau PIS ya. PIS PK ya, ada program namanya PIS PK, Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga. Bersama sih semuanya bahwa menekankan angka PTM sih kalau menurut saya. Meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran ini sesuai dengan sasaran pokok RJPMN 2015-2019, belum yang baru ya. Kecuali adalah A, meningkatkan status kesehatan gizi ibu dan anak boleh, meningkatkan pengendalian penyakit boleh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar terutama rujukan di daerah terpencil, meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan universal, meningkatkan kesejahteraan para tenaga. Ini udah jelas ya. Kecualinya adalah yang meningkatkan kesejahteraan para tenaga medis ya. Oke, harusnya adalah ini ada berarti yang poin A sampai D itu ditambah 2 poin lagi. Terpenuhnya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin, meningkatkan responsivitas sistem kesehatan. Jadi jawabannya yang E ya teman-teman, yang kecuali mencolok banget sih jawabannya. Jawaban salah. Nomor 10 harusnya 9 nih teman-teman. Berikut adalah poin-poin dalam Pancakrida Posyandu kecuali ya. Jadi ada 5 poin yang digunakan Posyandu ya. Program Posyandu ada 5 poin unggulannya. Yang pertama sanitasi dasar, yang kedua KIA, 3 KB, 4 peningkatan gizi, 5 imunisasi. Kecuali yang mana? Kecuali yang A teman-teman ya. Yang B sampai E itu adalah Pancakrida Posyandu, tambahannya itu adalah penanggulangan diare. Ya, ada lagi Sabta. Nah, yang sanitasi dasar dan penyediaan obat esensial itu masuk ke dalam Sabta Krida Posyandu. Oke teman-teman, itu saja mungkin yang bisa saya share. Semoga ada bermanfaat. Dan tetap semangat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan kebermanfaatan bagi sesama. Tetap semangat untuk teman-teman semua yang sedang menjalani tugas di puskesmas, klinik, IGD, rumah sakit ya. Semua profesi ya, tenaga kesehatan maupun non medis. Semoga menjadi amal ibadah bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.